Oke, siap semuanya. Oke guys, balik lagi sama gue Donaris. Thank you teman-teman udah lihat video gue sama 6 bulan. 6 bulan ngurusin badan dengan cara gue sendiri. Jadi dulu tuh gue pernah ngurusin badan juga, cuman itu zaman dulu banget, 2014-an. Dan gue tuh sempet turun naik dari berat, pernah dari 100 ke 125 paling mentoknya pas pertama kali gua kuliah tuh kegiatan olahraganya itu paling flag football. Gue sebagai lineman itu lo olahraga gue dulu. Lanjut, kenapa gue bikin video ini, karena waktu kemarin tuh gue sempet touring ke Bandung gitu, naik motor. Gue ngerasa kayak, kata gue, kok gue ngeliat badan gue kok makin gede terus gitu, makin melebar gitu. Gue berpikir, kata gue, kalau misalkan gue terus melebar, makan gue pasti makin banyak terus volumenya. Nah disitulah gue mulai nggak ngerem gitu sama makanan, jadi bakal boros sih. Dan itu pengaruh banget sama motor yang gue pakai. Seharusnya gue nggak sampai ngeluarin uang banyak banget untuk touring tuh, buat bensin lah ya, tapi kok gue bisa sampai boros banget. Soalnya perbandingannya sama kakak gue tuh gue jelasin dulu. Jadi gue touring itu sama kakak gue dari Bogor ke Bandung. Terus dia pakai motor yang hampir sama, mungkin kecepatannya berbeda. Setahu gue dia lebih boros daripada gue seharusnya, karena dulu pas lagi gue naik motor yang bukan yang sekarang, itu motor dia tuh boros banget. Tapi sekarang motor gua motor original, nggak banyak yang divariasiin di bagian mesin, itu sangat boros banget. Dan gue tanya-tanya, banyak orang yang bilang kalau misalkan bobot motor dan penumpangnya itu sangat ngaruh banget. Kalau gue terusan kayak gini, gue boros. Lanjut, dari berat gua tuh sekarang 115, gua mau challenge sampai turun, ya nggak muluk-muluk sih, sebulan 3 kilo aja kali kalau bisa, tapi insya Allah bisa lah. Kenapa gue bisa memperkirakan 1 bulan 3 kilo? Karena dulu gue pernah nurunin badan dari berat 125 kilo, gede banget, turun 40 kiloan lah ya, sampai berat gue tuh hampir 79. Ya lebih dari 40 sih sebenarnya. Data-data kayak foto di berat gue 125 sampai gue 80 kurang gitu, 79 itu udah lama banget, karena itu di tahun 2014. Dulu ngurusin badan tuh kurun waktu 1 tahun. Tapi 1 tahun itu nggak sepenuhnya gue sampai bener-bener 1 tahun itu gue latihan terus, atau misalkan gue kayak makan dijaga, olahraga dijaga. Itu ada fase-fase dimana gue stop, nggak aktivitas olahraga, tapi tetap namanya makanan dan tidur gue tetap konsisten, nggak begadang. Terus abis itu makanan juga gue diatur, nggak makan yang over banget. Karena kenapa, kalau misalkan makan yang over tapi kegunaannya itu nggak sesuai gitu, seperti itulah. Oke. Jadi dulu kenapa gue bisa nurunin badan sampai 40 kilo lebih. Jadi gue dulu olahraga itu nge-gym. Pertama dikenalin sama teman namanya Yuda. Nah dia ngajarin gua nge-gym. Awal tuh gua kayak, oh ya udahlah, gua mau ngubah hidup gua gitu. Gua udah bosen lah gendut mulu dari kecil ya. Gua dari kecil sampai ke SMP, SMA, sampai ke kuliah gendut terus. Itu di SMA gua banyak kegiatan kayak olahraga basket. SMP juga kelas 3 itu juga nggak terlalu gede-gede banget. Cuma pas lagi dari SD sampai ke SMP tuh, wah gila, gue gede banget. Ya itu pasang surut aja, kayak turun naik gitu berat badan gue. Fotonya tring. Nah SMA, ini kuliah, dan ini transform gue, perubahan lah ya. Oke, perubahan. Jadi perubahan gue itu unik sih kalau menurut gue pribadi. Karena kenapa? Turun naiknya tuh berdasarkan dengan konsistensi ya. Jadi yang gue pelajarin sekarang tuh ternyata kita untuk mendapatkan sesuatu tuh susah, benar susah. Tapi lebih susah lagi sebenarnya konsistensi kita dalam melakukan hal tersebut gitu. Kayak misalkan menurut gue pribadi, dengan pengalaman gue juga belajar dari yang
lebih lebih hebat, bukan lebih hebat sih, lebih mengerti lah ya, lebih mengerti ya. Gue belajar tuh dimana pertama gue belajar dari Aderai, info-info dulu dari Aderai kayak gimana cara ngurusin badan, cara olahraga kayak gimana, gerakan-gerakannya gue ngeliat dari Aderai, gue terapin. Terus yang kedua gue ngeliat dari bodybuilding.com, nanti gue kasih note di bawah ya, di YouTube di bawah di deskripsi ya. Itu bodybuilding. Terus gue nyobain juga OCD, juga gue cobain. Dari ketiga ini gue cobain karena kenapa? Ya penasaran. Kata gue, kok gue di minggu pertama, minggu kedua kok nggak kurus-kurus, kenapa ya? Coba gue lihat terus. Ternyata permasalahannya ada di mindset. Terus abis itu malas. Itu dan ingin cepat. Langsung kayak lu maunya instan gitu. Jadi 2 minggu tuh udah kelihatan, 3 minggu udah kelihatan, 4 minggu udah kelihatan. Kan nggak bisa ya. Ternyata itu tuh semua tuh butuh proses yang panjang sekali buat lu melangkah ke titik goals-nya yang lu pengenin gitu. Itu sih menurut gua. Jadi ya kita tuh semuanya by proses sih. Makanya kenapa gue bikin 6 bulan perubahan badan atau ngurusin badan ya. Kalau orang Indonesia sih bilangnya ngurusin badan gitu ya. Kalau menurut gue sih nurunin berat badan sih, bukan ngurusin. Kalau ngurusin ya kurus gitu. Tapi kalau misalkan nurunin berat badan ya kita nyari yang ideal aja gitu. Kalau gue sih lebih prefer ideal. Gue nggak mau kurus-kurus banget, gue nggak mau gendut-gendut banget. Ya cocok lah, dilihat enak lah. Gue udah nyobain ketiganya, ternyata yang paling cocok menurut gue ngikutin Aderai dan bodybuilding. Dan olahraga gue apa aja ya gue ngikutin dari 2 ini. Gue dulu nge-gym. Nah kalau pas lagi nge-gym itu gue ngeliat dari mana, zaman dulu tuh belum ada kayak sekarang, kayak Android tuh bisa ngeliat dari YouTube atau misalkan dari website-website yang bener-bener kayak ada videonya gerakannya kayak gimana. Dulu tuh gue di bodybuilding itu cuman gambar doang coy. Dan di Aderai juga gue ngeliat dari artikel-artikelnya dia aja gitu. Dulu tuh dari koran gitu kan, ada tuh koran olahraga di tempat fitness gue tuh ada artikel cara mulai dari awal tuh seperti apa, dikasih tahu caranya all body semuanya, digerakannya kayak gimana, pakai alat yang ada di tempat gym atau fitness lah ya. Kita ngomongnya gym ya, fitness jangan fitness, gym fitness. Oh ya dah, oke, apa aja lah pokoknya seenaknya aja ya. Bedanya gym apa fitness apa, oke, kalian searching aja di Google ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut dulu. Kenapa gue ngambil dari 2 ini? Karena yang gue percayain juga sih. Soalnya di bodybuilding tuh kita ada trainer gitu. Kalau zaman dulu sih nggak usah bayar ya. Kalau sekarang gue terakhir ngeliat tuh kita harus bayar gitu. Kayak ada personal trainernya. Dulu gue pakai Chris Gettin, body transform selama 3 bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan. Gue turutin tuh sama gue tuh, gue cobain sama gue. Alhamdulillah sih, capek banget, capek banget karena kenapa? Latihannya tuh ternyata berat sekali. Oke, yang pertama itu latihannya berat, yang kedua makanannya ya di luar negeri buat dapetin protein itu salmon gitu kan, dada ayam gitu. Sedangkan gitu ya, namanya gue sebagai mahasiswa uang pas-pasan gitu ya, seadanya aja ya. Yang gue searching di internet tuh tempe, tahu, protein bagus, telur, putih telur. Kalau kuningnya gue bandingin, misalkan gue makan 4 putih telur, 1 kuning. Itu gue ngeliat juga tuh dari artikelnya Aderai. Sayur-sayuran sih ya kadang-kadang gue beli di warteg ya. Jujur aja, kenapa beli di warteg? Murah coy, daripada lu masak sendiri mahal gitu. Ya nggak muluk gitu. Kalau misalkan kita harus beli ini beli itu mahal, bener deh, jujur banget deh. Gue beli brokoli 1
engkol lagi, satu brokoli itu yang jual supermarket, kalau nggak di pasar gitu, pasar kaget lah, pokoknya itu cuma 5.000, bukan cuman ya, itu harganya 5.000-an. Kalau misalkan di warteg kan 5.000 tuh bisa makan dari siang sampai ke sore, karena gue malam nggak makan. Kalau misalkan kita beli brokoli, oke sih, maksudnya masih bisa diangetin, tapi dengan harga 5.000 tuh belum dapat tempe orek. Jadi kalau misalkan gue minim budgetnya, pas lagi dulu ngurusin badan, beli tempe orek sama beli sayur itu totalin 5.000 ya. Itu makan dari siang sampai ke sore. Karena kenapa? Worth it gitu. Daripada kita bikin sendiri, masak segala macam, ya mahal. Tapi kalau misalkan kalian punya uang lebih baik sih kalau kata gue masak sendiri. Karena kenapa? Kesehatannya udah pastilah terjamin. Karena kenapa? Kita yang bikin sendiri. Kita ngomongin dari tips dari Aderai ya, dulu sebenarnya nggak mau ribet doang sih. Kayak misalkan di bodybuilding tuh makannya harus gini. Terus kata gue, wah kayaknya sorry, gue jelasin ya, segini. Maksudnya kalau misalkan di bodybuilding.com itu kita makanannya diatur kayak salmon berapa gram, itu dapat berapa protein, terus habis itu karbohidratnya apa, misalkan ubi merah. Dari Aderai itu gue ngambil makanannya. Jadi latihannya di bodybuilding.com kayak ada foto-fotonya segala macem lah. Itu gue ambil caranya kayak gimana. Dulu belum ada video kan. Gue balik lagi tadi apa yang gue omongin, belum ada video. Jadi gue nggak tahu latihan yang bener tuh kayak gimana di tempat gym, gerakannya kayak gimana. Ya jadi gue cuma ngeliat foto doang. Misalkan dari berdiri sampai ke jongkok. Nah, gue tuh ngeliat cuma foto satu sama foto kedua. Nah, ini gue lihat di sini. Tring. Ada? Oke, sip, ada ya. Oke. Itu contohnya kayak gitu doang. Jadi gue cuman tahu dari foto itu doang. Jadi gue nggak tahu tuh videonya kayak gimana, karena dulu tuh zamannya belum ada kayak sekarang YouTube atau video-video yang ada di website gitu, belum ada zaman dulu. Itu 2014. Dulu ada mungkin ya, cuman keterbatasan internet dulu tuh. Dan website kayak gitu tuh kayaknya harus dibuka langsung ke personal trainernya langsung gitu kan, kita harus bayar gitu ya. Karena mahasiswa seperti saya zaman dahulu tidak punya uang, jadi saya memanfaatkan yang ada aja, bertanya dengan yang suhunya itu lebih oke lah. Jadi gue nanya ke bukan personal trainer, di tempat gym tuh ada mentor mungkin ya yang ngejagain lah, pokoknya tempat gym itu. Gue nanya-nanya ya rada bawel sedikit sih, mungkin dia udah bosen gitu. Gue tanyain, Pak ini gimana caranya? Gini Ra, ini gimana caranya? Jadi gini Ri, oke, caranya begitu. Ya karena keingintahuan gue dan gue takutnya salah menggunakannya. Kan berabe juga ya, kita mau sehat taunya ntar kita masuk rumah sakit jatuh. Makanya kalau misalkan latihan harus ada mentornya. Kalau enggak, kalian itu punya temen lah yang udah pernah nge-gym lah, atau misalkan pernah olahraga yang menurut kalian pengetahuannya lebih lah daripada kalian dan proper lah untuk kalian ikuti. Ya kayak video gue sekarang kasih tahu gitu kan, ya ala-ala aja lah. Maksudnya kalau gue sih lebih ke arah pengalaman aja. Kalau misalkan gue sekarang juga masih belajar juga sih. Gue nggak punya sertifikasi untuk ngurusin badan. Bukan ngurusin badan, sorry. Lu jadi personal trainer. Gue sama-sama belajar aja. Kita sambil sharing aja. Yang penting gue itu keinginannya pengen semua rakyat Indonesia tuh ngeliat video gue tuh bisa kurus bareng. Nurunin berat bareng. Biar berat badan ideal, pikiran jadi sehat, habis itu badan jadi sehat. Jadi kita ada power untuk bekerja pertama, pikiran yang positif. Itu sih yang gue rasain pas lagi gue udah nurunin badan yang dengan berat badan ideal tuh. Banyak hal-hal yang sangat positif menurut gue. Olahraga tuh penting. Nurunin berat badan itu ada 3 pilar menurut gue. Pilar yang pertama adalah
olahraga. Tapi olahraga kalau nggak diimbangin sama makanan, asupan, terlalu over atau kurang, itu bahaya juga. Kalau terlalu over, ya lu makin gendut atau makin besar lagi. Tapi kalau lu kurang makanan, ya sakit lu. Simpel aja dulu. Yang ketiga adalah pola tidur. Kenapa pola tidur? Kalau misalnya kita kurang tidur, lemes, mungkin stamina kita kurang. Mungkin ada juga sih sebagian yang orang sampai begadang tapi tetap olahraga segala macam. Ya monggo, terserah, nggak apa-apa. Gua alamin, ini pengalaman gua aja ya, pengalaman gua. Kalau gua tidur tuh biasanya 7 jam apa 8 jam pas lagi dulu ngurusin badan, karena kenapa, metabolisme kita tuh biar lebih baik gitu. Jadi nggak lambat dari pencernaan kita, terus abis itu dari stamina kita itu lebih fit. Kalau misalkan kalian yang udah kerja, ya kerjanya terus sampai lembur gitu kan, ya diatur-atur aja ya. Sorry, gua nggak bisa ngejelasin panjang lebar kalau untuk ke arah sana. Dulu pas lagi nurunin berat badan tuh kehilangan teman juga, karena kenapa, tongkrongan itu gue jarang-jarang. Yang biasanya begadang kan dulu masih muda tuh biasanya kita begadang, mantep kan. Habis itu kayak ngobrol-ngobrol segala macem, ngalor ngidul lah, terus habis itu jalan-jalan kemana. Nah itu gue kurangin, karena kenapa, gue sangat excited banget buat ngurusin badan waktu itu. Tidur tuh jam 9 udah tidur, terus bangun jam 4 jam 5-an lah, jam 5-an gue ngelanjutin lari. Gue bisa lari karena tempat gym di gue itu bukanya waktu itu jam 7 jam 8-an lah. Biasanya gue 30 menit lari itu, tapi gue nggak setiap hari. Kalau setiap hari ya overtraining juga sih. Oke, overtraining nanti gue jelasin di video yang selanjutnya. Dulu tuh dari nge-gym, pertama nge-gym, kedua lari, dan berenang yang ketiga. Itu tiga itu favorit gue. Gue merasa bosan untuk ngurusin badan di gym. Bosan karena waktunya, gue kerja juga. Nge-gym menurut gue monoton. Gue ngikut komunitas Hustle Hard, komunitasnya ini foto-fotonya. Nah, oke. Gue ikutan, seru sih, banyak temen gitu. Terus habis itu pelatih. Nah, pelatihnya itu berbeda sama gym. Kalau gym kan emang udah dibayar gitu ya. Tapi kalau komunitas tuh kayak sama-sama personal aja. Jadi kayak bareng-bareng gitu loh, belajar bareng lah pokoknya. Tapi kita tetap ada mentor-mentor yang udah dari dulu tahu lah. Mungkin cukup sekian dulu kali ya dari tadi yang gue jelasin. Singkat aja. Kenapa? Karena gue bakal ngeliatin ke kalian cara gue latihan kayak gimana, terus abis itu gerakannya kayak gimana, makan gue kayak gimana, keseharian gue kayak gimana. Gue insya Allah share ke kalian kegiatan gue pas lagi gue ngurusin badan selama 6 bulan nih ya. Video ini tayang, gue share ke kalian gimana tipsnya menurut gue pribadi dan pengalaman gue ngeliat dari mana juga. Kita saling sharing juga. Gue masih belajar juga sih, karena kenapa gue bilang gini, gue dulu pernah sampai kurus itu yang gue bilang sampai 79, tapi perut gue tuh masih ada ngeot gitu loh, kayak kulit gitu, kulit ayam enak kan. Nah kayak gitu tuh digoreng, apalagi. Nah kayak gini nih fotonya, bum. Nah ini transformasi gue nih pas lagi zaman 2014. Deng. Nah, kayak gitu guys. Lihat nih kulit yang tadi tuh, aduh. Itu kalau digoreng tapi enak gitu. Jadi perutnya tuh kayak ngegayot-gayot gitu. Itu pas lagi udah ngurusin dari 125 kilo sampai ke 79 kilo atau 80 kilo. Lah segituan lah ya. Baik, ke penutupan. Anjir, udah kayak skripsi. Kayak oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mulai dari mana olahraganya, mau nurunin berat badan kayak gimana, jangan ribet. Karena kalau misalkan kalian udah ribet, mau olahraga, terus mau merubah pola makan, pola hidup kalian yang lebih baik, itu udah gue acungkan jempol. Apa sih kok jadi nggak jelas?